Hai Bunda, Assalamualaikum. Bunda-bunda gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat dan bahagia dimanapun berada. Oke Bunda, vlog hari ini dimulai dengan rutinitas pagi aku ya Bun. Ini tuh sekitar jam 5 pagi gitu, jadi di luar itu masih agak gelap. Hal pertama yang aku lakukan setiap pagi ketika aku ke dapur itu adalah ngidupin air dulu. Jadi di rumah aku itu menggunakan sumur bor ya Bun, bukan PDAM gitu. Lanjut, ini aku mau beresin dapur ya Bun. Ya kayak gini lah Bun, kalau misalnya malam itu aku nggak langsung beresin, pasti paginya kayak gini aku repot beresin dapur dulu, baru deh aku memulai aktivitas yang baru di hari ini. Ya mau gimana lagi ya Bun ya, karena sebetulnya aku itu orangnya fleksibel. Kalau misalnya lagi sempet diberesin malam hari sebelum tidur, ya aku beresin malam sebelum tidur. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak sempet atau udah capek dan ngantuk banget, jadi ya udah aku tinggal tidur aja. Sekarang ini aku udah di fase nggak mau stres lagi Bun. Aku nggak mau pikiranku stres, kacau, cuman gara-gara dapur yang berantakan. Ya udah, kalau misalnya aku udah capek dan ngantuk, aku tinggal tidur aja. Besok paginya baru aku kerjakan kayak gini. Ngomong-ngomong tentang air, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi ya Bun, kalau di rumah aku ini menggunakan airnya itu pakai sumur bor, bukan PDAM gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini aku puas banget ya menggunakan sumur bor, karena airnya juga jernih, bersih, walaupun tetap tidak bisa digunakan untuk makan ya Bun, tapi cukup buat mencuci-cuci, kayak mencuci baju, mencuci sayur, nyuci piring kayak gini. Nah kalau untuk memasak biasanya aku tetap menggunakan air galon ya Bunda. Ya aku pakainya galon biasa aja sih, bukan yang bermerek kayak merek A atau merek L gitu ya. Ya cuman air galon lokal yang diisi ulang gitu ya Bun. Habis beres-beres ini aku nggak masak ya Bun, karena rencananya abis ini kita mau jalan-jalan sekalian nyari makan di luar. Oke, ini kita lagi di perjalanan. Jadi rencananya hari ini kita mau tamasya. Enggak juga yang tamasya gimana-gimana, cuman karena ini tanggal 1 Januari ya Bun. Jadi bukan kita FOMO atau apa, hanya ya pengen refreshing aja. Kata suami mumpung hari libur, ayolah kita jalan-jalan keluar gitu. Ya aku sih alhamdulillah banget sebagai emak-emak yang memang rutinitasnya cuma di rumah. Kalau diajak keluar suami tuh gercep Bun, aku langsung oke, gas gitu ya. Nah jadi ini kita rencananya mau ke lokasi daerah Bukit Kelam yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tempat kami tinggal. Dan itu sudah ada penampakan ya Bukit Kelamnya. Tapi ternyata tadi pas nyampe di tempat lokasinya, di Jembatan Merah namanya ya, ternyata orangnya rame banget. Jadi kayak ngantri gitu Bun, mobil-mobil. Jadinya kami mundur dan nggak jadi ke Jembatan Merah. Jadi kita coba cari spot atau lokasi tamasya lainnya nih, tapi masih sekitaran Bukit Kelam. Tapi apa yang terjadi pas kami mundur dari lokasi Jembatan Merah tadi, nggak taunya hujan dong Bun, dan lumayan deras. Jadi ini Bukit Kelamnya jadi nggak kelihatan Bunda, tuh kayak tertutup awan gitu kan. Ini sebenarnya kalau misal nggak tertutup awan, ini cantik banget Bun ya. Ini Bukit Kelam, ikon daerah kami Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi Bukit Kelam ini adalah sebuah bongkahan batu besar gitu, batu monolit. Jadi memang sebuah batu yang kayak jadinya gunung gitu, kayak satu buah gunung padahal cuma sebongkah batu. Itu tuh kayak masya Allah banget nggak sih Bun? Aku sampai sekarang aja masih takjub, walaupun aku tinggal di sini juga sebenarnya aku jarang kesini. Jadi sekalinya kalau aku kesini tuh aku selalu takjub Bun, masya Allah. Tapi sayang banget ya, ini cuacanya lagi kurang mendukung. Jadi aku nggak bisa memperlihatkan ke bunda-bunda betapa indahnya batu monolit ini, si Bukit Kelam ini Bunda. Cuman aku berharap mudah-mudahan setelah ini nanti cerah ya cuacanya, sehingga aku bisa memperlihatkan keindahan Bukit Kelam ini kepada bunda-bunda semuanya. Kata suami aku begini Bun, tadi dia bilang kalau misalnya kita ngelihat sebuah keindahan kayak pemandangan gitulah ya, contohnya ya Bukit Kelam ini, katanya memang lebih indah itu kita lihat secara langsung gitu Bun ya, daripada kita lihat di HP gitu katanya. Tapi ya setidaknya kan bisa lah aku mencoba mendeskripsikan bagaimana indahnya Bukit Kelam ini, ya nggak sih? Nah ini aku lagi di depan salah satu tempat wisata gitu, tapi ini lagi hujan deras banget. Nah bunda-bunda, ini kami masih di dalam mobil ya. Kita mau turun sebenarnya, mau ke warung Eres. Di sana juga ada banyak orang dan katanya di situ tuh ada binatang-binatang gitu, tapi nggak tahu lah ya binatang apa, kita juga belum tahu. Tapi ini mau turun masih deras hujannya, kita masih nunggu gitu kan. Kayaknya kita lanjut jalan dulu kali ya, abis itu nanti baru kita balik lagi ke sini. Nah jadi karena kita nggak bawa payung ya Bun, jadi nggak bisa langsung turun saat hujan deras kayak gini. Akhirnya kita memutuskan untuk keliling-keliling lagi, nyari tempat-tempat lain. Siapa tahu kan masih ada tempat lainnya yang baru dan belum kita kunjungi. Nah, bener aja nih Bun, yang barusan kami lewati itu adalah tempat pemancingan gitu. Jadi kayak rame banget orang di situ, cuman kayak males gitu mau turun karena orang-orang juga pada berteduh. Jadi untuk apa juga kita turun di situ. Nah akhirnya ini kita balik lagi ke warung Eres, tempat yang tadi aku bilang kayak kebun binatang gitu. Dan ini cuacanya udah cerah. Oke
Oke bunda, ini dia warung Eres. Jadi ini sebenarnya tempat makan gitu ya bunda. Jadi menurutku warung Eres ini lumayan kreatif ya, karena di samping ini adalah warung makan, tapi mereka itu kayak mendesain tempatnya agar menarik bagi pengunjung gitu. Jadi selain memang warung Eres ini adalah warung makan ya, tempat kita nyantai dan makan, di sini juga ada banyak sekali binatang-binatang yang bisa kita lihat. Jadi kayak semacam wisata kebun binatang mini lah gitu ya. Nah jadi benar-benar ini tuh menyita perhatian pengunjung untuk melihat binatang-binatang yang ada di warung Eres ini. Dan ketika kita kesini, kita juga bukan hanya melepas haus dan lapar, tapi juga bisa cuci-cuci mata, bisa sekalian tamasya gitu. Walaupun ini cuman mini aja sih, jadi binatangnya juga nggak banyak, cuman beberapa aja. Oke, yang pertama ini ada buaya, dan ini cuman 1 ekor aja sih bun. Dan semua pengunjung di sini juga pada mengabadikan dengan handphone mereka masing-masing, karena sekarang juga udah zamannya sosmed ya, zamannya orang konten. Nah ini aku lagi ngeliat yang di sebelah buaya. Kita lagi ngeliat binatang-binatang yang ada di sini ya bun ya. Sini ada labi-labi tuh, sampai lumutan bunda. Di sebelah penangkaran buayanya itu ada kayak labi-labi atau kura-kura yang udah tua gitu sampai lumutan tuh bun. Aku sebenarnya tuh penasaran ya dengan para binatang yang ada di sini. Jadi kayak ini tuh beneran udah lama dipelihara atau baru beli atau gimana, kok sampai udah ada yang lumutan gitu. Tapi ini kok wisatanya kan baru ya, tergolong baru gitu kan, masih hangat-hangatnya di Sintang. Apa mungkin pemiliknya ini beli sekaligus gitu ya binatang-binatang ini yang memang udah mature gitu mungkin, kemudian dipajang atau gimana. Sebenarnya pengen juga rasanya ada niatan aku buat mewawancarai pemiliknya, cuman pada saat aku lihat di depan itu tuh jangankan untuk wawancara ya, jadi kulihat ya Allah saking ramainya orang yang datang ke sini ya. Maklum aja ini kan tahun baru ya bun, banyak orang berbondong-bondong datang ke sini karena ini termasuk tempat baru, jadi banyak orang FOMO termasuk kami juga. Nah di sini tuh kelihatan Bukit Kelam bun. Masya Allah, itu dia Bukit Kelamnya bunda. Tuh di zoom, bagus kan? Jadi itu tuh benar-benar sebongkah batu. Masya Allah, Masya Allah. Dan lokasinya warung Eres yang ada binatang-binatang ini beneran kayak masih di dekat sekitaran Bukit Kelam. Jadi kita bisa menikmati wisatanya sekaligus. Jadi seperti yang aku bilang tadi, pada saat aku mikir untuk ada niatan untuk wawancara pemiliknya gitu kan, menanya-nanyanya sedikit tentang warung Eres ini, tapi kayaknya tidak memungkinkan banget karena ramai pengunjung dan mereka juga sangat kewalahan untuk menghandle para pemesan makanan, minuman. Jadinya apalagi untuk wawancara ya pasti nggak punya waktu lah ya bun. Jadi nggak apa-apa, mungkin next time aja. Untuk kali ini kita nikmatin aja apa yang ada di sini dulu. Nah ini adalah luwak, hewan luwak ya bunda. Tahu nggak luwak white coffee? Ya itu tuh kayak kotorannya si luwak ini bun, kotoran yang keluar dari mulutnya sebenarnya, karena luwak itu nggak punya anus ya, jadi makanannya itu dikeluarin lewat mulut. Nah kotorannya dari mulutnya itu kan masih utuh, nah itulah yang dipakai orang-orang untuk bikin kopi luwak itu. Terus ini ada iguana. Di sini ada iguana 3 ekor ya, dan udah mature juga. Jadi aku sebenarnya penasaran banget dari tadi. Ini sebenarnya udah pada mature nih kan binatang di sini. Itu mereka langsung beli gede gini, apa memang pelihara dari kecil atau memang dia udah punya koleksi binatang-binatang ini udah lama atau gimana gitu. Nah ini langsung kita lihat ke destinasi seterusnya. Destinasi nggak tuh? Hewan selanjutnya maksudnya. Jadi di sini juga ada ular. Ular apa ya bun ya? Kalau di sini sih bilangnya kayak ular sawah gitu ya. Gede banget dan itu dikurung, jadi aman sih. Dan cuma 1 ekor aja. Ya namanya juga mini kan, kebun binatang mini gitu judulnya, dan sebenarnya bukan kebun binatang juga. Jadi hanya cuman warung makan yang di sini tuh disediakan juga sekalian buat pencuci mata gitu pengunjungnya, biar menarik gitu, nggak cuman sekedar makan-makan doang, tapi adalah yang bisa dilihat-lihat di warung Eres ini. Ya, pengunjung tuh pasti ada aja ulahnya. Lihat tuh bun, ada pengunjung yang nyolet-nyolet ularnya, katanya kok diam baik gitu. Ya udah deh, jadi sini selanjutnya anak-anak pengen cari makan, katanya udah lapar. Jadi ini kita turutin dulu kemauan bocil, siapa tahu masih ada makanan ya yang bisa dipesan di depan, dan ternyata udah habis bunda, udah habis. Jadi tadi di sini aku sebelumnya ketemu sama teman aku juga yang aku kenal, dan aku sempat ngobrol sama dia, katanya dia juga bersama keluarganya pesan makanan, tapi ternyata udah habis saking ramainya pengunjung di tempat ini bun. Masya Allah, tabarakallah, rezeki warung Eres ini luar biasa ya. Dan alhamdulillah semakin kesini semakin cerah cuaca
cuacanya, dan ini dia Bukit Kelam yang aku ceritain tadi. Masya Allah, beginilah kira-kira penampakan Bukit Kelam, sebuah bongkahan batu monolit besar yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Bun. Nah ini nggak terasa udah mau malam aja, udah mau maghrib, dan kita masih lanjut perjalanan untuk mencari makan. Jadi ini kita rencana mau cari bakso aja karena cuacanya mendukung. Habis hujan enak cari yang anget-anget gitu ya. Jadi kita mau ke daerah seberang yang agak jauh gitu dari rumah aku. Jadi berlawan arah dengan Bukit Kelam tadi ya, Bu. Tenang aja Bunda, untuk makan siang tadi tuh sebenarnya kita sebelum berangkat jalan-jalan ke Bukit Kelam kan udah makan di rumah, makan ayam dan ikan bakar yang sisa tadi malam, yang malam hari, malam tahun baruan itu kan masih ada ya. Jadi pas tadi sebelum berangkat itu kita sebenarnya udah makan di siang hari. Jadi ini rencananya kita jalan-jalan untuk cari makan malam ya Bun. Dan karena udah azan, jadi ini kita mampir dulu ke masjid buat sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib kita langsung cus nyari lokasi tempat di mana kita incar. Udah dari tadi kita memang rencananya mau cari bakso gitu ya di sekitaran waterfront Sintang. Tapi sayang banget ini aku nggak ke waterfrontnya karena aku kondisinya bawa bayi ya Bun. Jadi sangat tidak kondusif kalau misalnya aku jalan-jalan di tepi sungai ya kan. Jadi ini cuman kita cari makan aja. Ini aja sebenarnya udah khawatir banget suami aku karena anginnya lumayan kenceng juga ya. Maklum aja namanya tempat makan yang ada di lokasi waterfront atau tepi sungai gitu, jadi anginnya cukup kencang ya Bun, apalagi di malam hari. Nah pas ini kita mau perjalanan pulang, anak-anak malah minta mampir dulu di es krim Momoyo. Ini sebenarnya aku heran deh sama anak-anak Bun. Biarpun cuacanya lagi dingin, hujan-hujanan juga tetap cari es krim. Heran deh, anak-anak Bunda juga gitu gak sih? Mana ini juga udah malam. Sebenarnya aku udah bilang sama mereka kenapa sih nggak besok-besok aja, tapi karena ayahnya udah janji sama mereka dari tadi sebelum berangkat, katanya nanti bakal ke Momoyo. Jadinya ya udah dijabanin deh tuh sama ayahnya. Mana tadi katanya es krimnya juga udah kebetulan habis, jadi harus bikin ulang dan kita nunggu ngantrinya sampai sekitar 1,5 jam atau hampir 2 jam gitu ya Bun. Tapi ya mau gimana lagi, anak-anak yang namanya udah dijanjiin dari awal itu tuh bakal ditagih-tagih terus Bun sampai pulang. Karena udah pengalaman kayak gini, aku tuh udah nggak mau lagi Bun janji-janji sama anak mau beli apa gitu di awal. Jadi biar dadakan aja deh, biar nggak ditagih-tagih mulu. Tapi ini beda sama prinsip ayahnya. Kata ayahnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, nunggu-nunggu juga. Oke Bunda, ini kita udah di perjalanan pulang. Sampai di sini dulu ya Bun videoku kali ini. Makasih udah nonton.